Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah kita bisa bersama-sama melakukan hal yang positif, yang baik, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam acara Smart Trend, ya, Smart Trend, ya. Di mana? Di SMK terbaik Negeri 1 Cikadu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslimin wal muslimat. Dalam Al-Quran ada beberapa kategori, di antaranya pengertian tentang Al-Quran. Jadi kita manusia harus mengerti tentang Al-Quran dengan gaya-gaya bahasa Al-Quran. Kalau kata santri, Al-Quran diambil dengan kata dasar, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, bisa disebut juga qira'atan. Kenapa? Dalam artinya qara'a adalah baca, membaca. Jadi Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini untuk dibaca oleh seluruh umat muslim, tidak dipisah-pisahkan, untuk seluruh umat muslim, tidak dibeda-bedakan dengan pangkat dan jabatan, tidak dibedakan dengan miskin dan kaya harta, tidak dibedakan dengan beda warna, suku dan bahasa, tetapi Al-Quran mempersatu umat muslim untuk dibaca dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab yang sangat indah dan sangat mempunyai nilai yang tinggi. Maka jikalau kita membaca Al-Quran dan bersama-sama membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin tidak akan menurunkan suatu kejadian yang sangat ditakutkan oleh manusia, yaitu COVID-19 ataupun disebutkan corona. Karena apa? Karena adanya COVID-19 atau virus corona ini adalah salah satu perilaku hal manusia yang tidak pantas dilakukan, yang sudah memakan hal yang tidak diperbolehkan oleh aturan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan COVID-19 ataupun virus corona. Tapi dengan adanya virus corona, kita sangat mengambil hal yang positif jikalau kita melihat ataupun mengingat kebaikan dalam adanya virus COVID-19 ini. Kenapa? Karena kita ingin menjadi betul-betul imamul mar'ah, imamul zaujah, ataupun yang dikatakan kalau bahasa Inggrisnya jadi imam di keluarga. Ataupun juga kata bahasa lain, Al-Quran disebutkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang betul Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam jangka waktu yang lama, yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Melalui siapa? Melalui malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an banyak isi yang sangat meyakinkan, bermanfaat bagi kita jikalau umat muslim memanfaatkan isi Al-Qur'an. Tetapi sebaliknya, jikalau umat muslim mengabaikan isi Al-Qur'an, maka jangan salahkan Allah, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Al-Qur'an, tapi salahkan diri sendiri, karena Allah sudah berikan pedoman hidup tetapi dia tidak berpedoman kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sangat tinggi dan indah. Ketinggian dan keindahan bahasa dalam Al-Qur'an tidak dapat tertandingi oleh bahasa apapun, baik puisi maupun prosa. Tahu prosa? Tahu prosa? Kalau tidak tahu sama. Dan jangan sampai mengatakan bahwa puisi lebih indah daripada Al-Qur'an, puisi lebih indah daripada adzan. Itu konyol. Bahkan para pujangga Arab sekalipun yang terkenal mempunyai kemampuan bahasa yang indah, tidak sanggup untuk menandingi keindahan bahasa Al-Qur'an. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul adzim. Itu salah satunya. Al-Qur'an tidak bisa disiap, tidak bisa dikalahkan dengan keindahan bahasa-bahasa yang lain, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka buatlah suatu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang merasa benar. Allah berkata, tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an dengan bahasa-bahasa dan keindahan-keindahan yang lain, karena Al-Qur'an lah yang lebih indah, dan Al-Qur'annya yang lebih baik bahasanya, santun, dan Al-Qur'an lah yang
memberikan kebijakan yang sangat bijaksana yang tidak ada yang bisa menandingi kebijaksanaan dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran berisi tentang sejarah dan keteladanan hidup manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai kejadian di masa yang lalu, saat ini, dan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Surah Taha juz 20 ayat 99, yang artinya, demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagai kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan dari sisi kami. Jadi Al-Quran menunjukkan bahwa dalam isi Al-Quran ada sejarah masa lalu, sejarah masa sekarang, sejarah masa yang akan datang. Dalam Al-Quran itu ada. Cuman kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak ingin tahu dengan isi Al-Quran. Jangankan dengan isinya, kita masih sangat lemah untuk membiasakan membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jangan salahkan Allah karena kita sedikit diberi rezeki, karena kita merasa selalu kurang. Karena apa? Karena pantas kalau kita selalu kurang, karena kita kurang memperhatikan terhadap pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Jangan terbalik ya. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ingin jadi manusia yang kaya, yang cukup, tapi kita tidak memperhatikan perintah Allah, tidak memperhatikan pedoman hidup kita. Masya Allah, tabarakallah. Itulah salah satu hal yang kurang baik. Apalagi kita berani meninggalkan sholat, apalagi kita meninggalkan puasa yang dilaksanakannya, diberi kewajiban oleh Allah hanya 1 tahun itu 1 kali, dan di 1 tahun itu hanya diberi 30 hari. Kalau kita dibandingkan dengan hari-hari 1 tahun, 1 tahun itu ada 360 hari. Tetapi Allah berikan kewajiban untuk memindahkan makan dari siang ke malam hanya 30 hari. Kalau dibandingkan perbedaannya, kalau dibandingkan dengan kebanyakan hari, itu tidak nyampe setengahnya dari 360, bahkan tidak nyampe seperempatnya. Tapi kenapa kita berani meninggalkan kewajiban kita? Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan salahkan Allah kalau kita kurang. Dan sekarang ini banyak wabah, banyak bencana. Jangan salahkan Allah, karena Allah sudah memberitahu kepada kita, mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Kerusakan di muka bumi ini adalah bukan karena tidak ada sebab, tetapi itu semua ada sebab, dan sebab itu dilakukan oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Al-Quran menjelaskan dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya muka bumi ini adalah lewat tangan-tangan manusia. Disitulah kita harus berpikir positif. Disitulah harus kita kembali kepada Al-Quran, kepada pedoman hidup kita. Acuan hidup kita adalah Al-Quran. Maka untuk itu kembalilah kita kepada Al-Quran. Walaupun dengan keadaan sekarang Allah berikan wabah corona, kita tinggal nyanyilah. Apa nyanyiannya? Corona, corona.
kalian segera pulanglah, karena saya takut kena corona. Bahaya jikalau corona kena kita. Kembali ingat kepada Allah Ta'ala. Bacalah Al-Quran, kitab suci kita, agar segera corona pergi kepada Allah Ta'ala. Pantas gak pantas itu hanya segitu kok bisa saya. Jadi Al-Quran kita harus kembali kepada Al-Quran, karena jikalau kita terlarut-larut untuk meninggalkan pedoman hidup kita yaitu Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia yang berbahaya. Dan kita jangan hanya takut kepada corona, tetapi kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti arahan-arahan Al-Quran, maka ketakutan kita itu hanya gosip semata. Jikalau kita tidak mau kena kepada corona, maka kembali mengikuti arahan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin materi tentang Al-Quran pedoman hidup hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kealfaan, segala kehilapan, kurang dalam penyampaian, gak baik dengan bahasanya, mohon dimaafkan. Karena saya ini manusia biasa, bukan manusia yang bisa dan manusia luar biasa, tapi manusia biasa. Mohon maaf atas segalanya. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya menutup dengan salam, maka jangan lupa subrek. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.